Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin Bapak sudah menjelaskan bagaimana membuat atau membangun jaringan komputer menggunakan PHCP. Seperti yang saya bilang kemarin, untuk hari ini kita akan membahas jaringan komputer tanpa kabel yang biasa dikenal dengan wireless atau WiFi. Langsung saja anak-anak tanpa basa-basi, karena yang bahasa itu bahasa. Karena kita menggunakan jaringan wireless, jadi alat yang digunakan adalah yang bernama access point. Namanya access point. Kalau di Telkom namanya modem. Jadi ada provider namanya Telkom ya. Ini menggunakan access point. Bukan dengan komputer atau bisa juga menggunakan laptop. Agar bisa terhubung dengan access point, baik komputer ataupun laptop ini harus memiliki hardware yang berfungsi untuk menangkap sinyal WiFi. Ini kita cek, ternyata komputer ini hanya menggunakan LAN card. Dari ini tidak bisa menangkap sinyal WiFi. Makanya kita ganti dengan sebuah alat ini ya. Yang LAN cardnya kita bongkar, kita ganti dengan WiFi. Nyalakan. Sama, ini juga dimatikan, ini diganti dengan nyalakan. Jadi ini adalah tanda jika akses point ini aktif, ini juga. Kenapa bisa terhubung? Karena di dalam akses point ini belum kita setting. Jadi semua perangkat yang bisa menangkap WiFi langsung nyambung karena di bagian akses point ini tidak di kita setting. Biasanya di akses point itu settingannya ada SSID, nama WiFi-nya, terus key-nya ini password-nya. Jadi biasanya kalau orang pasang WiFi selalu ada nama WiFi-nya dan password. Tujuannya ini diberi password biar tidak sembarang orang bisa. Kita setting misalkan nama WiFi-nya kita buat warkop, nah pakai DKI ya. Terus yang key-nya kita misalkan di gratisan pakai N. Kalau sudah kita otomatis ini kedua perangkat ini akan terputus dari koneksinya access point karena kita sudah melakukan setting SSID dan gratisan. Biar dua perangkat ini terhubung, maka perangkat ini harus tahu SSID-nya apa, password-nya apa. Kita coba sudah setting, masuk konfigurasi wireless. Ini ada isian SSID. Kita isi warkop. Kayaknya ini pilih gratisan. Beberapa saat, nah, ini sudah terkoneksi. Juga sama, kita masukkan SSID dengan password. Jadi syarat orang bisa terhubung WiFi itu harus tahu SSID-nya dan harus tahu password. Gratisan. Lalu M ya. Beberapa saat, nah ini tandanya sudah terhubung. Apakah ini sudah nyambung ke internet? Belum. Ini hanya terhubung ke point. Point ini hanya untuk menyampaikan sinyal ke komputer lain secara wireless atau tanpa kabel. Di garis sini artinya tanpa kabel. Kalau kita kemarin menggunakan kabel harus ditarik. Jadi enaknya di jaringan wireless itu tanpa kabel.
Nah, enaknya apa? Jaringan tanpa kabel itu biasanya terpengaruh dengan cuaca. Kalau cuacanya buruk, banyak angin, nanti transmisi sinyalnya terganggu. Dan juga jarak kadang terpengaruh. Jadi WiFi itu biasanya jaraknya hanya beberapa meter. Kalau kita terlalu jauh, nanti tidak dijangkau oleh WiFi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada nanti silakan ditanyakan melalui chat ya. Saya ulangi lagi, jadi kalau kita menggunakan jaringan wireless, pertama yang pertama kita setting dulu access point-nya. Ini biasanya disetting oleh provider, bisa Telkom atau yang lain. Dan kita biasanya diberi alamat password routernya, access point-nya, biar kita bisa merubah sendiri passwordnya. Jadi dirubah namanya dan diganti passwordnya. Biasanya menggunakan jenis pengaman WPA2 karena jenis pengaman ini lebih kuat daripada WPA biasa. Jadi itu. Terus jika kita ingin bisa saling bertukar data atau internet, biasanya saya ibaratkan ini providernya, jadi punya server. Terus ini servernya saya hubungkan dengan, biasanya medianya ini menggunakan kabel Telkom. Jadi ini provider menyambungkan dengan access point menggunakan kabel telepon yang biasanya di. Terus ini statusnya hanya terhubung ke access point. Ini tidak punya IP. Tidak punya IP. IP-nya dari mana? Dari provider. Kita setting di DHCP-nya seperti kemarin. Servernya di IP dulu. Terus konfigurasinya di DHCP. Start IP-nya 2. Karena satu pakai server, maksimum usernya 3 atau 10 lah, biar tidak terlalu banyak. Contoh 3 ya, saya save. Jadi saya ini orangnya medit, hanya boleh 3 komputer yang bisa nyambung ke WiFi saya. Setelah saya save data itu. Nah, kalau sudah, kita cek di sini konfigurasi desktop IP, langsung dapat 3, harusnya 2, langsung dapat IP. Ini tandanya sudah terhubung ke servernya provider, saya tahu kamu atau. Dan ini kalau sudah dari provider sudah menyediakan internet, maka otomatis komputer ini dengan ini bisa mendapatkan akses. Tapi kalau ini diputus, artinya ini tidak pakai kabel, hanya ada ini tidak ada. Otomatis ini nanti harusnya IP-nya hilang, dapat IP. Kalau kembalikan ini tidak ada. File biar dapat IP, bisa dapat akses dari provider menyambungkan ke akses point. Seperti itu cara kerjanya. Jadi pertama ini misalkan di bagian ini saya ganti passwordnya, gratisan satu itu. Kedua, perangkat ini akan terputus karena saya mengganti passwordnya, dan biar terhubung ya ini harus saya beritahu passwordnya ditambah juga sama. Nyambung, gratisan wirelessnya, gratisan. Kenapa tidak terhubung?
karena di bagian ini maksimum usernya 3. Kalau saya ganti 5, harusnya terus. Karena IP itu sifatnya tetap, jadi kalau kalian menggunakan WiFi suatu tempat, nanti akan dapat IP yang sama. Passwordnya gratisan, banyak. Ini saya ganti. Oh ini ya, ini saya ganti misalkan 5 pas apa ya, warnanya ini file itu. Oh nggak nyambung. Kita cek konfigurasi ya. Kita buat saja biar tidak mau dipertamat amat aja kamu ya. Tapi kalau lama biasanya nggak nyambung, ada kesalahan. Cek ya, kok nggak nyambung, kita akan bagikan ke ini. Channelnya kita tanyakan, channel ini maksimal cek. Kok nggak nyambung, Pak saya putus dari servernya dulu, poinnya pop nyambung, nyambung. Jadi intinya itu, jadi kita setting di point itu settingannya di sini, side key dan gratis. Maaf ya agak lama, karena sistem jaringan itu istilahnya terlalu banyak konfigurasi, tapi IP-nya masih kosong ya. Bisa itu coba kita hubungkan dengan servernya, mudah-mudahan bisa. Servernya mulai dari ini kita save IP-nya, kita dapat dua
juga saya ganti seperti ini konfigurasi. Wireless settingnya di sini, setting SID dengan password, terus di ini maksimalnya berapa ini? Ini channelnya misalkan saya buat apa ya? Saya nambah lagi komputer, saya ganti perangkatnya, saya nyalakan komputernya, konfigurasi wireless, ini warkop. Ini tidak ngajari ke warkop ya, hanya contoh. Tadi gratis kan nyambung cepat ini. Oh berarti bukan channel. Dapat IP 4. Kaget saya. Jadi seperti ini. Kalau smart device atau smartphone ini nggak perlu berubah ke, karena sistemnya sudah wireless ya. Sudah ada jaringan wirelessnya, tinggal kita isi default kita ini. Ada warkop, warkop kita harus besar. Dan harusnya nyambung. Kalau saya ganti passwordnya, otomatis semua bingung mereka. Lupa bisa karena passwordnya diganti. Jadi seperti itu jaringan wireless, konfigurasinya di access point. Jadi kalau kalian pasang WiFi, bisa kelola di bagian ID dengan key ya, security. Ini bisa. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa chat langsung ke nomor WhatsApp saya. Ada menu chat. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya pilih wassalamualaikum.